Mari sekarang kita bahas kriteria pembentukan endapan. Coba kita lihat kasus berikut. Jadi misalkan kita punya larutan AgNO3 0,01 molar dan larutan natrium iodida 0,015 molar. Sekarang kita punya gelas kimia. Ya. Kita reaksikan kedua larutan ini di dalam gelas kimia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah akan terbentuk endapan AgI? Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat ya, reaksi kesetimbangan pelarutan AgI menjadi ion-ionnya. Jadi AgI padat menjadi Ag plus ditambah I minus. Ya. Nah, KSP dari AgI itu adalah konsentrasi Ag plus kali konsentrasi I minus. Nilainya adalah 8,5 kali 10 pangkat minus 17. Reaksi pengendapan itu adalah reaksi ke arah kiri. Ya. Jadi kalau kesetimbangannya bergeser ke arah kiri, itu berarti terjadi endapan. Sebaliknya, kalau reaksinya bergeser ke arah kanan, maka tidak akan terbentuk endapan. Jadi proses pembentukan endapan itu adalah reaksi ke kiri. Kalau kita tulis reaksinya seperti ini. Nah, reaksi ke kiri, kesetimbangan akan bergeser ke kiri, itu kalau nilai QSP-nya lebih besar dari KSP. Anda ingat lagi pelajaran tentang kesetimbangan. Jadi, kalau kita hitung QSP dari kondisi di atas ini, ya, konsentrasi Ag plus kali konsentrasi I minus itu adalah 0,01 dikali 0,015, ya. Kita akan dapatkan nilainya QSP ya sama dengan 1,5 kali 10 pangkat minus 4. Ya. Jadi dari sini kesimpulannya QSP itu lebih besar dari nilai KSP. Jadi kesetimbangan bergeser ke kiri, ke arah pembentukan endapan AgI. Jadi kesimpulan dari pertanyaan tadi, kalau AgNO3 0,01 molar direaksikan dengan NaI 0,015 molar, maka akan terbentuk endapan. Jadi, kriteria dari pembentukan endapan adalah QSP lebih besar dari KSP. Kalau syarat ini terpenuhi, maka akan terbentuk endapan. Ya, ini disebut keadaan lewat jenuh. Ya.
Kalau QSP sama dengan KSP, ini kita sebut larutan tepat jenuh. Ya. Oke. Ini yang kita sebut dengan keadaan jenuh. Tapi kalau QSP lebih kecil dari KSP, tidak akan terbentuk endapan. Ya, ini kondisi tidak jenuh. Ya. Jadi ini adalah syarat atau kondisi saat kalau terbentuk endapan. Nah, untuk memperdalam pemahaman kita, kita lihat kasus yang lain, ya. Jadi misalkan kita punya sebuah larutan, ya, larutan Pb NO3 2 kali. Konsentrasinya 0,010 molar. Volumenya sama dengan 100 ml. Ya. Lalu ke dalam larutan ini saya tambahkan Ki, ya, larutan Ki 0,2 molar. Berapa? 3 tetes. Nah, 3 tetes itu kira-kira 0,15 ml. Ya, karena 1 tetes biasanya kita anggap rata-rata 0,05 ml. Pertanyaannya, apakah PbI2 akan terbentuk? Ya, PbI2, endapan PbI2 akan terbentuk. Kita lihat kesetimbangan pada proses pelarutan PbI2. Ya. PbI2 padat dalam kesetimbangannya dengan ion Pb2+ dan ion I-. Ya. Kalau kita lihat dari tabel, nilai KSP dari PbI2 itu adalah 7,1 kali 10⁻⁹. Tadi kita lihat, kalau kita ingin tahu apakah terbentuk endapan atau tidak, kita bandingkan nilai QSP dan KSP-nya. Nah, QSP itu adalah konsentrasi Pb2+ kali konsentrasi I- kuadrat. Ya, ini Pb2+, sorry. Saya hapus saja biar lebih jelas. Ya. Pb2+. Kita sudah tahu konsentrasi Pb2+ itu adalah 0,01 molar. Ya. Berapa konsentrasi I-? Oke, nah, sekarang kita hitung. Milimol I-, ya, milimol I- itu sama dengan milimol kalium iodida. Ya. Sama dengan konsentrasinya 0,2 molar. Ya, molar itu sama dengan milimol per mililiter kali 0,15 mililiter. Ya. Nah, berapa ini? Ini sama dengan 0,03 mililiter. 0,03
0,03 milimol. Ya. Nah, kalau Anda tambahkan 0,15 ml Ki ke dalam 100 ml PbNO3, mestinya volumenya berubah menjadi 100,15 mili. Ya. Ya, tapi perubahan volumenya sangat kecil. Coba kita abaikan dalam perhitungan. Ya. Sekarang berapa konsentrasi I-? Konsentrasi I- itu adalah 0,03 milimol dibagi volume totalnya kita anggap tidak berubah 100 ml. Ya. Ini sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 4 molar. Nah, sekarang kita bisa hitung berapa QSP-nya. QSP adalah konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi I minus dikuadratkan. Konsentrasi Ag plusnya adalah 0,01 molar. Dan konsentrasi I minusnya adalah 3 kali 10 pangkat minus 4 molar. Kalau dikuadratkan, kita akan dapatkan QSP sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 10. Kalau kita bandingkan dengan nilai KSP-nya, nah, kita akan tahu bahwa QSP dalam hal ini lebih kecil dari KSP. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak terbentuk endapan. Ya, jadi begitu.